Lebih lanjut lagi, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber, diantaranya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Lalu ada Bapak Kamhar Lakumani, Deputi Bapilu Partai Demokrat, serta juga ada Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Waketum Golkar. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore semua. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya bersama kami di Berita Satu Sore. Saya langsung aja nih mau ke Bang Doli. Bang Doli, jadi apa nih sebenarnya alasan tiba-tiba Golkar pindah haluan yang sebelumnya sudah mengatakan dukungan ke pasangan Andra Soni di Miatira Kusuma. Hari ini di hari pertama pendaftaran KPU untuk Pilkada serentak malah memberikan dukungan kembali kepada Airin. Apa yang menjadi alasan kuatnya? Pertama saya mau klarifikasi, saya bukan lagi wakil ketua umum ya sekarang ya. Jadi begini, pertama tentu kami berterima kasih kepada Pak Bahlil, Ketua Umum dan DPP yang baru sekarang, yang kemudian pada akhirnya memberikan surat dukungan atau pencalonan terhadap Ibu Airin dan pasangannya Pak Ade itu. Dan ini sebetulnya pilihan sadar ya, bahwa dari awal kan saya mengatakan bahwa sikap Golkar itu ada di dalam dua prinsip ya. Yang pertama adalah tentu kita menginginkan bahwa pasangan calon atau calon yang kita dorong itu adalah punya potensi menang. Apalagi itu adalah kader kita gitu ya, kader Partai Golkar. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa kami sadar betul bahwa Golkar ini adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Nah, jadi sebetulnya saya meyakini bahwa DPP Partai Golkar sekarang masih dalam track atau koridor itu. Ya, kita melihat sampai saat ini tingkat elektabilitas Ibu Airin itu semakin tinggi gitu. Nah, kemudian yang kedua, saya mengetahui persis juga bahwa ada aspirasi arus bawah, ya, arus bawah keluarga besar Partai Golkar di Banten dan juga masyarakat Banten secara keseluruhan yang memang menginginkan bahwa Ibu Airin ini tetap maju dan tetap majunya bersama dengan Golkar. Ya, kenapa? Karena Ibu Airin ini betul-betul memang kader yang memang berjuang dari bawah. Bahkan kemarin di Pileg 2024 menyumbangkan kursi atau memberikan kontribusi kursi yang cukup signifikan buat Golkar, perolehan kursi Golkar di DPR RI, dan juga membantu teman-teman Golkar di kabupaten kota dan di provinsi. Nah, jadi ini yang saya kira ditangkap oleh Pak Bahlil dan kawan-kawan di DPR sekarang, sehingga memang pada akhirnya memutuskan ya memang kita harus memperjuangkan kader kita, apalagi memang diminta ya oleh keluarga besar Partai Golkar dan masyarakat di Banten. Yang kedua, saya juga yakin bahwa ini pasti sudah dikomunikasikan ya, sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Pasti Pak Bahlil sebagai Ketua Umum sudah mengkomunikasikan kepada ketua partai politik yang lain yang berada di Koalisi Indonesia Maju. Maka kemudian sampailah pada peristiwa tadi siang atau tadi pagi ya, jam 10 itu kita pada akhirnya memberikan dukungan kepada Ibu Airin dan pasangannya Pak Ade itu. Baik. Mas Agung Baskoro, Anda melihat perubahan haluan, perubahan arah angin dari Golkar mendukung Airin yang merupakan anak kandung. Kalau mengutip bahasanya Bahlil Lahadalia, Ketua Umum tadi, anak kandung dari Golkar sendiri seperti apa? Karena sebelumnya sudah ada deklarasi juga akan mendukung pasangan yang didukung oleh Kim Plus. Ya, saya melihatnya ada tiga pandangan ya Mbak. Yang pertama, secara institusional memang ada aksi reaksi politik setelah PDIP kemudian mendorong Ibu Airin maju dalam Pilkada Banten, dan ini sedikit banyak mengganggu suasana kebatinan Partai Golkar baik di level lokal maupun di level nasional. Kenapa? Karena Golkar di Banten besar itu sedikit banyak ada pengaruh dari keluarga Ibu Airin ya, dari Ibu Atur dan seterusnya. Jadi saya kira ini sangat disayangkan ketika Ibu Airin pindah kapal berlabuh ke kapal merah seperti itu. Ini kan mubazir secara politik, dan saya kira Golkar kembali ke track yang sesungguhnya, yang sebenarnya kembali rasional dan berpikir lebih realistis seperti itu. Nah, kemudian secara personal memang Ibu Airin ini punya elektabilitas ya, dan dalam beberapa hal
sangat tinggi dan tertinggi. Bang Doli tahu persis itu karena Bang Doli ini percaya sekali dengan survei seperti itu. Nah, yang ketiga secara elektoral saya lihat ini bagian dari strategi politik Golkar menghadirkan efek kejut atau wow factor sehingga memberikan elemen of surprise bagi lawan-lawan politiknya nanti di Banten. Dan kemungkinan Ibu Airin menang itu sangat besar karena apa? Karena Golkar bisa membaca situasi politik secara dinamis bahwa memang ada aspirasi politik yang kuat bersatu dengan aspirasi publik yang positif untuk mendorong Bu Airin sehingga ketika esok berlaga di Pilkada Banten peluang ya terpilihnya sangat besar dan saya kira akan sangat sulit bagi lawan-lawannya untuk menandingi. Seperti itu Mbak Soza sebagai pengantar. Baik, berarti Anda sebagai pengamat menilai memang pilihan ini sudah tepat ya, dan Bang Doli juga mengetahui bahwa terkait dengan peluang kemenangan Airin di Banten ini juga sangat besar. Nah, saya penasaran untuk mengkonfirmasi tadi Bang Doli mengatakan bahwa kemungkinan besar terkait dengan keputusan pada pagi ini yang disebutkan oleh Pak Bahlil ini sudah dikomunikasikan juga kepada partai-partai politik di Kimples, setidaknya kepada para pimpinannya ya. Apakah hal ini benar, Bang Kamhar? Anda dari perwakilan Kimples sudah mengetahui terkait dengan konferensi pers yang akan dilakukan pada pagi ini, yaitu untuk memberikan dukungan kepada pasangan Airin dan juga Ade Sumardi. Terima kasih. Yang pertama, kami tegaskan bahwa kami pada posisi yang sangat menghormati kedaulatan partai politik untuk mengajukan kader-kadernya atau siapapun yang akan diusung pada pilkada mendatang, selagi partai tersebut memiliki tiket atau koalisi yang memadai untuk mengajukan pasangan calon. Itu hak politik yang tentu kami hormati dan kami hargai kedaulatan itu. Yang kedua, merespon keputusan Partai Golkar yang kemudian memilih kadernya sendiri, kami menganggap ini sesuatu yang rasional dan sangat wajar. Dan sebelumnya juga di pimpinan jajaran pimpinan Kim sudah menyampaikan bahwa Kim ini tidak pada skenario untuk semuanya harus serba linear, karena kita menyadari sepenuhnya bahwa konstelasi atau konfigurasi politik nasional atau koalisi pilpres tentu kurang pas kalau dilinearkan secara mutlak pada koalisi pilkada, karena konfigurasi politik daerah juga berbeda. Yang ketiga, tentu kita harus akui pasca putusan MK dan penetapan PKPU yang baru oleh DPR, tentu konfigurasi politik di daerah banyak terjadi perubahan-perubahan, utamanya di menit-menit terakhir ini yang banyak mengalami pergantian, baik itu dukungan maupun pergantian pasangan dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat wajar sekali dan memang politik itu sangat dinamis, semakin mendekati hari H pasti semakin dinamis. Dan tentu sampai pada tanggal 29 nanti masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Di balik itu semua kami melihat dan menilai bahwa proses yang berjalan saat ini adalah proses yang sangat rasional dan sesuai relevan untuk konteks pendewasaan demokrasi ya, termasuk partai politik menjadi wadah untuk menyalurkan kader-kader terbaiknya sebagai proses kaderisasi pada pilkada ini, termasuk juga untuk rekrutmen kepemimpinan di daerah. Jadi kami merespon ini positif. Baik, berarti singkatnya Kimples ini menghargai ya keputusan internal Partai Golkar. Kemudian Bang Doli, tadi ada perkataan dari analisa dari Mas Agung Baskoro mengatakan bahwa jika dia melihat pengumuman pada hari ini merupakan bagian dari aksi reaksi setelah pasangan Airin dan Ade Sumardi mendapat dukungan dari PDIP. Apakah Anda melihat hal itu juga? Kemudian kita tahu ya saat ini di ruang publik tuh ramai memperbincangkan terkait dengan peristiwa atau momen ketika Ketua Umum PDIP menyebut dan menunjuk Ibu Airin berkali-kali dan juga sempat dengan nada seperti menantang Airin. Anda sebagai politisi Golkar melihatnya seperti apa? Ya, saya kira saya juga tidak mau mengomentari secara spesifik ya urusan atau rumah tangga internal masing-masing partai politik. Sama tadi seperti yang disampaikan Bung Kamhar bahwa masing-masing partai politik itu punya otoritas, punya kedaulatan, dan punya caranya sendiri ya, punya mekanismenya sendiri di dalam mengelola partai politiknya masing-masing gitu. Nah, tetapi saya menilai bahwa saya kira memang muncul kesadaran baru ya
di DP Partai Golkar ketika ada kader terbaiknya diusung oleh partai politik lain. Saya kira memang kita juga harus realistis ya, harus rasional gitu. Kita membesarkan kader kita, kemudian sampai kemudian sangat punya daya akseptabilitas yang tinggi ya, baik itu di keluarga besar Partai Golkar di Banten maupun masyarakat, ya tentu memang ini harus direspons gitu. Malah saya kira kita punya kesalahan besar kalau tidak direspons. Karena sesungguhnya Airin ini buat saya proyek yang sudah lama kita rancang gitu ya. Seperti yang saya katakan beberapa kali di beberapa tempat, ini kita udah persiapkan 3-4 tahun yang lalu Airin ini. Jadi kalau proyek ini udah dipersiapkan matang terus kemudian kita tidak launch sendiri oleh ini, saya kira mubazir gitu. Jadi saya kira posisinya Partai Golkar seperti itu. Berarti Golkar sudah siap all out ya untuk mendukung Airin di Banten, Bang Doli? Ya, pasti. Kita all out. Semua kader, semua pasangan ya, semua pasangan yang sudah kita putuskan dan sudah kita beri surat resmi B1 KWK-nya, apakah itu dia berasal dari kader Partai Golkar atau tidak, kita akan full untuk mendukungnya, all out mendukungnya, apalagi dia kader kita sendiri. Baik, kita akan nantikan bagaimana nantinya realisasi dari Pilkada Banten ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Salam sehat. Salam Bang Adeka.